tidak memiliki pengetahuan dan lain sebagainya, butuh wasilah sahabat. Ya. Maka itulah ada bahasa wallahi ma wasala man wasala illa bi sahbati man wasal. Dan Nabi pun sudah menyampaikan kalau kamu semua harus kembali pada Allah. Tapi kalau tidak bisa kembali kepada Allah, bersamalah orang yang sudah bersama Allah. Nah, orang yang sudah bersama Allah tidak akan mengaku dirinya guru. Orang yang sudah bersama Allah, dia tidak akan mengaku dirinya mursyid. Karena pada saat ada pengakuan, terputuslah dia dari Allah itu sendiri. Karena Allah itu adalah nafi isbat. Kalau kamu yang ada, dia tidak ada. Tuh. Dulu guru saya mengatakan, segala yang baik, tadi semua, semuanya adalah perbuatan dan pilihan dirimu. Inna rabbaka atau binnas. Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Wahai botol-botol plastik, si plastik itulah. Kamu adalah marzuk. Dan si plastik itulah rozik. Sadari dia tidak berpisah dari dirimu. Itulah maksud dia dekat kepadamu. Melebihi urat leher dengan leher. Bagaimana dekatnya? Wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Syahitut. Sanu hitut. Maka lihat kata Allah. Hei hambaku. Sesungguhnya kamu ada telanjang. Kecuali orang yang aku kasih pakaian. Tuh. Maka Allah dohirkan ada manusia-manusia. Akalnya konslet. Berjalan tanpa pakaian. Dan jangan kau anggap kau berpakaian itu dengan hasil karyamu. Berpakaian. Dialah yang membasahkan pakaian pada dirimu. Dialah yang menyuapimu. Dialah yang mencebokimu. Dialah yang membawamu ke sawah, ke kantor berdagang. Dialah yang hidup pada dirimu. Hanya dia dan dia. Maka pahami. Ya. Maka kata dia, hei manusia, sesungguhnya kalian lapar kecuali aku yang kasih makan. Gak semua manusia. Saksikan oleh kamu. Ada orang dikasih makan, disuapin. Gak bisa. Ngelai aja semua. Gak sadar. Karena selama ini kita kurang bersyukur. Bagaimana dia mengurusmu semua. Itulah yang dilakukan dia. Bismillahi masyaallah la yusyu'a illallah bismillahi masyaallah maka min nikmatillah bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Allahumma fah abwabal khair, abwabal barakah, abwabal quwwah, abwabal sihah, abwabal sa'adah, abwabal rahmah, abwabal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setem DNH dimanapun berada di seluruh Asia Tenggara. Sahabat-sahabat baru dari Uzbekistan juga terima kasih ya yang sudah menemukan channel Abah ya, dan sangat insist adalah barusan Abah membuka pagi WA sudah mereka menyatakan insyaallah nanti sepulangnya Abah dari perjalanan Eropa ya, kemudian mungkin perjalanan Brunei atau Korea antara Jepang, Abah memang sudah ada niat ke Uzbekistan karena banyak sekali adalah ingin ke negara Samarkand semua ya di sana. Banyak wasilah-wasilah dari leluhur-leluhur dari para mereka adalah pelaku sejarah di dalam perjalanan ilmu Allah adalah banyak di Uzbekistan, sahabat. Pagi hari ini Abah ada di Sukabumi, sahabat. Insya Allah pagi hari ini hari pertama kita akan bedah majlis dan sekaligus juga adalah walaupun juga siapa itu saya tidak bisa hadir untuk ada dua lagi pembangunan pesantren yang sedang kita bangun. Tadi semua semoga apapun
kegiatannya, rencananya adalah marilah kita tunjukkan bahwa ada tapak sujud yang harus min asari sujud dalam setelah sholat adalah berbuat ya sahabat. Maka di dalam Al-Quran Allah menjelaskan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Jadi Allah mengisahkan tentang Muhammad Rasulullah adalah senantiasa adalah benci kepada ketertutupan dari sahabat ya. Kalau diartikan kafir adalah seperti banyak orang adalah di luar Islam, maka ternyata bukan. Di situ adalah asyiddau 'alal kuffar. Buktinya beliau menyuapi orang Yahudi. Buktinya beliau adalah berbagi kurma azwanya dengan pendeta Nasrani. Terbukti beliau adalah menyayangi orang apa namanya Majusi ya sahabat. Berarti asyiddau 'alal kuffar adalah karena lawannya daripada iman adalah kufur. Lawannya dari kufur adalah syukur. Maka itulah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ini hanya tentang terbuka dan tertutup. Orang yang terbuka disebut syukur. Orang yang tertutup disebut dengan kafir atau kufur. Jadi semua ya. Marilah kita luruskan kata kafir. Tidak selalu adalah harus menyakitkan orang lain, agama lain, menuduh. Biarkan itu urusan Allah saja. Nggak usah kita manusia menjadi jaksa. Nggak usah kita manusia menjadi hakim. Yang kita lakukan adalah marilah lakukan apa yang kalian imani, yang yakini sesuai dengan keyakinan yang kalian tampakkan, sahabat. Maka itulah pada pagi hari ini Abah menjawab dari beberapa teman yang berkaitan dengan perlukah kita berwasilah. Oh, sangat perlu, sahabat. Nah, inilah pagi hari ini kita akan bicara tentang wasilah dari semua. Dan Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, wabtagu ilaihil wasilah. Dan carilah wasilah, sahabat. Maka wasilah bisa bermakna luas. Dan dosa Qadir yang berkaitan wasilah untuk berjalan kembali kepada Allah, la tahsulu illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahli. Itu wasilah. Adalah jadi begitu. Tetapi juga sama. Pada saat kamu ingin kenyang, wasilahnya adalah makan. Pada saat kamu ingin menuju satu tempat, wasilahnya adalah kendaraan. Yang penting tujuan kamu adalah. Makanya wabtagu ilaihil wasilah. Maka kehidupan ini kan adalah merupakan proses perjalanan. Maka dalam kehidupan ini, sahabat, setelah kalian jauh masuk ke dalam tauhid, kalian akan memahami tentang kekekalannya, keabqoannya makhluk Allah. Abqa wal baqo itu wahid. Tentang Allah yang adalah baqo dan makhluknya juga yang abqa. Abqonya makhluknya karena baqonya Allah. Nah inilah. Nah, maka oleh karena itulah jangan pandang makhluk sebagai makhluk. Kalau seandainya kita pandang makhluk sebagai makhluk, maka berarti dia tidak bisa adalah kembali pada Allah, adalah baqo. Itulah Allah ingatkan kepada kita, kullu syai'in halikun. Segala sesuatu itu hancur. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Semua makhluk ini adalah kalau dipandang sebagai makhluk adalah maka dia adalah fana. Maka segala dunia ini kalau dilihat dunia adalah fana. Tapi pada saat kita lihat yang di sebaliknya, abqolah segalanya. Segalanya hanyalah Nur Muhammad yang zahir dan yang batin. Semuanya hanya lautan foton pada wujud boson, pada rupa fermion. Hanyalah Allah pada wujud Muhammad pada rupa Adam. Hanya itu saja. Nah, adapun dalam perjalanan hidup kita hari ini adalah kita sedang menyusun kitab. Ada catatan amal yang kita lakukan. Torehan histori yang kita lakukan. Karena itu akan dipertanggungjawabkan. Sebagaimana kata Allah, inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Jadi kita hari ini sedang melaksanakan buku yang kita tulis. Buku yang digantungkan di leher setiap manusia dari tulisan kehidupan sebelumnya. Itulah yang Allah wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Setiap manusia akan digalungkan di lehernya adalah bukunya masing-masing, karyanya masing-masing.
digitalnya masing-masing tadi. Wa naktubu ma qaddamu wa asaru. Maka itulah di ayat ini dilanjutkan oleh Allah. Maka Allah memberitakan tadi adalah setelah apa, wa nukhriju lahu yaumal kiamat, kemudian akan dikeluarkan setelah kita mati, ada wa nukhriju lahu kitaban, buku yalqahu mansura, terbuka untuk kita membacanya. Untuk apa? Allah mengingatkan kembali tentang buku itu adalah untuk kita apa namanya, perankan, hei fulan, inilah buku yang kau susun selama hidupmu, inilah perbuatan baikmu, inilah perbuatan burukmu. Itu sebetulnya. Maka Allah menyuruh ikra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasibah. Kalau seandainya buku itu dibuat oleh Allah, Allah tidak akan bakal nyuruh pada kita untuk menghisap diri kita. Tadi bacalah bukumu itu. Ini karyamu. Ini adalah hasil jerih payahmu. Ini adalah merupakan torehan tulisan yang kau lakukan. Baik ada di sini, buruk ada di sini. Sebiji jarah tidak akan keluar. Maka nanti di kehidupan yang akan datang, hunalika, di tempat itu, tablu, kau akan menerima balasan. Kullu nafsin bima aslafat. Setiap jiwa adalah harus mempertanggungjawabkannya. Kenapa demikian? Karena kata Allah, ilaihi marji'ukum jami'an, segalanya adalah kembalikan kepada Allah. Wa'dallahi haqqa, dengan cara benar menurut Allah. Innahu yabda'ul khalqa, sesungguhnya awalnya Allah yang menciptakan. Summa yu'iduhu, kemudian mengulangnya kembali. Kenapa? Karena manusia belum lulus dalam sekolahnya. Manusia ruhnya belum sampai kepada Allah. Itulah kata Abah juga tahlilan diperingati 3, 7, 100, 40, 100, 1000 itu adalah ruh yang melakukan perjalanan pulang. Maka itulah, maka kata Allah, summa yu'iduhu, akan diulang, liyazia, untuk menerima pembalasan nanti di rest area. Di mana rest area? Mulki, malakut, jabarut, lahut, kembali lagi. Maka itulah Syaikhul Qadir menjelaskan dalam kitab Syirul Asrar bahwa manusia turun 4 etap. Setelah Allah bersumpah watin, wa zaitun, wa turisin, wa hadal baladin amin, dan Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kemudian diturunkan summa radadnahu. Dari mana diturunkan? Dari alam zat ke alam sifat, ke alam asma, ke alam af'al. Disitulah sesungguhnya summa radadnahu wa asfala safilin. Manusia harus menerima ujian di alam fisik, di alam dohir ini, untuk kembali lagi dia mengembalikan dari alam fisik dengan syariat, masuklah ke alam tarikot, ke alam hati, masuklah ke alam ruh, ke alam hakikat, kembalilah kepada alam zat. Kita berasal dari inna lillah, kita milik Allah, semuanya berasal dari Allah, wa inna ilahi roji'un, dan kita wajib kembali ke situ. Tapi manusia hanya sedikit, kata Tuhan Syaikhul Qadir, yang bisa kembali. Tapi pada saat kita turun melewati 4 surga, pertama Jannatul Qurbah, kita memandang Allah saat itu, wujuhu yauma idin nadhirah, kita adalah berhadap-hadapan, bahkan kita berjanji alastu bi rabbikum, kita qalu bala syahidna, sebelum itu si ruh ditiupkan pada jasad, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, turunlah dari ruh al-qudsi dengan surga Jannatul Qurbah, turunlah manusia ke alam yang kedua, rest area. Pada saat turun ada alamul jabarut pada fuad, yang disebut dengan Jannatul Firdaus pada fuad. Di situ ada surga, ada rest area. Turun lagi adalah alamul malakut, adalah di alam ruhani, alamul malaikat. Di situ pun ada rest area, ada surga Jannatul Naim. Dan akhirnya dohirlah kita manusia di alam dunia ini pada ruh jismani, Jannatul Ma'wa. Maka itulah Allah mengingatkan kepada kita, adalah kisah dalam surat An-Najm, baginda Nabi Muhammad SAW setelah sampai kepada Sidrah al-Muntaha tubuhnya, ada Jannatul Ma'wa. Jannah, surga, kebahagiaan rest area, adalah kenikmatan rest area, yang mana di rest area itu kita adalah akan menikmati sesuai dengan apa yang kau raih, sahabat. Nah, inilah tentang kehidupan. Jadi kehidupan hari ini kita sedang memerankan buku yang sedang kita tulis sendiri, yang oleh kalian selalu dilaporkan setiap nisfu Sa'ban. Maka itulah Abah juga ajarkan dari Muharram sampai Zulhijjah, bagaimana kita benar di Muharram supaya bisa Safar, ada Syifir, ada di Safar, supaya melahirkan Al-Tiflul Ma'ani Muhammad di Rabiul Awal adalah 1, 2, 12. Maka disitulah yang harus dilahirkan Muhammad 12, hakikat Shin.
Shin itu adalah gerigi pertamanya Islam, gerigi keduanya iman, gerigi yang ketiganya adalah ihsan. Islam 5, iman 6, ihsan 1, ada 12. Maka Muhammad lahir 12 Rabiul Awal, wafat pun 12 Rabiul Awal di tahun 570, tahun yang ke-12. Maka wafat pun 632 adalah 12 633 ya. Maka inilah tentang perjalanan 12. Perjalanan 12 jam siang, 12 jam malam, 12 jam dohir, 12 jam batin. Sesungguhnya tentang Islam, iman, ihsan. Itulah kenapa Allah, orang tua kita suka mengatakan hati-hati celaka 12 itu. Maka sampai nggak tahu ini kirata atau enggak, orang yang salah menyentuh bola di kotak penalti kena 12 pas. Inilah jangan sampai itu terjadi pada kita ya. Jadi sekali lagi sahabat, hidup ini adalah perjalanan. Maka nikmati perjalanan, nggak usah terlalu repot pada saat kamu melakukan perjalanan, nggak usah terfokus pada tujuan, tapi nikmatilah hari ini. Jangan terlalu takut karena kau sedang berpikir tentang apa yang sudah kau lewati. Jangan terlalu sedih karena kau sedang menginginkan berpikir tentang apa baru kau lewati. Dan jangan juga kamu terlalu takut berarti kau sudah berpikir tentang ke depan. Nikmati etapa hari ini dimanapun kau berada. Nikmati perjalanan itu. Maka bahagialah hari ini. Pilihlah bahagia daripada kita takut. Pilihlah bahagia daripada kita sedih. Karena sedih bicara apa yang sudah kau lewati. Tidak ada gunanya kau sedihkan. Nasi sudah jadi bubur. Tetapi yang paling penting adalah jangan juga terlalu takut. Karena kau berarti berpikir tentang masa depan. Hari kita hanya tentang hari ini. Kemarin sudah lewat. Besok masih misteri. Maka itulah sahabat, hari ini mari kita nikmati. Apapun yang sedang kau alami hari ini adalah yang terbaik. Catatlah buku-buku yang terbaik. Karena buku itu akan kau nikmati sendiri. Jadikan dunia ini adalah ladang. Ladang kita untuk mentajalikan sifat-sifat Allah. Belajar. Karena itulah manusia disuruh sabar, disuruh syukur, disuruh berilmu. Semuanya mentajalikan sifat-sifat Allah. Tapi justru malah sebaliknya manusia dari pembenci, pendengki, pemarah, itu bukan sifat Allah. Jadi marilah ya, jalani kehidupan ini itulah maka di penghujung perjalanannya, maka Nabi berkata tentang manusia itu akan menerima catatan buku, yang satu dari sebelah kiri, yang satu dari sebelah kanan. Tapi itu juga harus pahami perumpamaan itu. Bicara kiri adalah tubuhmu, bicara kanan adalah ruhmu. Ibadah yang berjalan dengan tubuhmu semuanya adalah tertolak semuanya. Tadi ya, sementara ibadah kau lakukan dengan ruhmu, dengan jiwamu, maka itulah catatan dari sebelah kanan. Maka ada ashabus simal, ada ashabul yamin. Ada catatan kanan, ada catatan kiri. Inilah maka hari ini menjawab ini sebagai prolog Abah menjawab dari teman-teman bahwa kita membutuhkan wasilah. Segala sesuatu adalah perlu pembimbing, sahabat. Menjadi tukang masak butuh pembimbing. Membaca Quran butuh pembimbing. Wasilah. Apapun wasilah yang membimbingmu, yang mengarahkanmu. Tetapi tinggal mencari wasilahnya yang benar. Perjalanan ruhani pun wasilah. Gak semua orang yang ngaku mursyid itu mursyid. Bahkan Abah punya kesimpulan. Bahkan semua yang hampir yang mengaku mursyid pasti bukan mursyid. Siapapun yang mengaku apapun pasti bukan. Nah disinilah maka Abah selalu mengajak bahwa Abah Syed bukanlah guru, bukanlah mursyid, bukan siapa-siapa, tidak tahu apa-apa, hanya seonggok daging dan tulang yang sedang digunakan olehnya. Itu saja. Ya. Yang mau berjalan bersamaku, sahabatku, anakku, keluarga. Yang tidak mau berjalan bersamaku, juga tidak apa-apa, saudaraku, keluarga. Silahkan kalian pilih jalannya masing-masing. Tadi semua dengan cara yang benar. Tadi semua. Itulah Allah menyuruh kepada kita bahwa ilaihi marji'ukum jami'an, semuanya harus kembali kepada Allah dengan cara yang benar, adalah dengan cara Allah. Maka kata Allah wa'dallahi haqqan, ada dengan cara yang hak. Dari semuanya sahabat. Jadi dalam perjalanan ruhani, dalam thariqat butuh guru mursyid dari semua. Tetapi adalah sebagaimana tuntunan dari Imam Qushairi adalah mengatakan bahwa beliau adalah marilah jadi guru tanpa merasa mengaku guru. Marilah jadi mursyid tanpa merasa jadi mursyid. Dan silakan jadi apapun dari semua. Karena semuanya adalah wasilah. Kita pergi kemanapun
kita butuh wasilah. Butuh mobil, butuh orang yang menunjukkan jalan. Nah, termasuk juga leluhur, sahabat. Jangan dikira leluhur-leluhur kita yang hebat itu meninggal. Sesungguhnya inilah hari ini Abah banyak diajarkan oleh leluhur-leluhur kita semua. Bukan dari tulisannya, karena tulisannya belum bisa dipercaya. Bisa jadi tulisan yang ditinggalkan yang sudah dirubah orang. Maka disinilah dari awal pun seharusnya mencari ilmu itu ke dalam. Bagaimana mencari ke dalam? Meniti ke dalam diri. Menelanjangi diri kita. Sebagaimana kau mengkelupas adalah bawang. Kelupasi dirimu lapisan 4. Aku 4mu. Lepaskan lagi, masih bawang. Lepaskan lagi, aku 3. Lepaskan lagi, aku 2. Sampailah hilang bawangnya, yang ada hanya rasa. Baunya. Sahabat, itulah dari syariat tubuhmu, masuklah ke tarekat hatimu. Dari tarekat hatimu, masuklah ke hakikat pada jiwa. Dari hakikat jiwamu, kembalilah kepada Allah, pada zatnya, pada sirnya. Dan Allah adalah di sebalik yang segala yang ada ini. Maka kenapa Syekh Athaillah banyak menjelaskan tentang bagaimana kita beramal. Al-amalu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu syiri ikhlasi fiha. Itu adalah nasihat. Bahkan juga Syekh Athaillah mengingatkan kepada kita mimma yadulluka. Syekh Athaillah mengingatkan bahwa kekuasaan Allah bisa menghalangi adalah kita manusia dari segala sesuatu yang tidak ada di sisi Allah. Keberadaan diri kita lah yang adam, yang tidak ada, yang bisa menghalangi perjalanan kepada Allah. Marilah cari supir yang baik, cari pilot yang baik, karena tidak semua supir adalah sebenar-benarnya supir. Banyak supir tembak hari ini, banyak ngaku-ngaku supir hari ini, banyak ngaku-ngaku mursyid hari ini. Maka marilah kita kembali. Tapi tetap kalian butuh. Maka oleh karena itulah mencari orang ini, kata Tuhan Abdul Qadir, seperti mencari jarum di dalam samudra. Dari kotak hitam pesawat yang meledak mudah ditemukan. Tapi mencari orang ini. Itulah dia yang sudah beres dengan hidupnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ajijun harisun anitu. Yang sudah. Dan surat Az-Zumar kata Allah, sesungguhnya Muhammad itu tidak minta apa-apa. Tidak minta bayaran. Tidak minta penghormatan. Tidak minta pengkultusan. Karena dia adalah melakukan. Inilah tugas kepada seorang pemberi wasilah adalah hanya wasilah. Bukan pembawa, bukan penjamin wasilah. Penyambung wasilah pada Allah. Selama dia yang ada, maka wasilahmu terputus. Inilah persoalan kepada orang yang ngaku-ngaku mursyid. Pada saat dia mengaku saya guru, betapa sombongnya dia. Di dalam kaidah hanya ada satu murid. Semuanya hanya muridullah. Semuanya hanya muridullah. Adapun orang yang menjadi wasilah itu adalah membawa engkau kepada muridullah. Selama orang tersebut tidak mengaku dirinya guru, selama orang tersebut tidak mengaku dirinya wali, selama orang tersebut tidak mengaku dirinya adalah mulia, ya, dia hanyalah kabel yang menyambungkan kepada PLN. Itu saja. Tapi tanpa kabel itu, tanpa wasilah itu, bagaimana kau akan sambung? Sesungguhnya ada Rasulullah yang lahir setiap zaman. Ada Muhammad yang ada setiap zaman, yang bertubuhkan beda-beda. Jadi kalian harus pahami tentang Muhammad ini. Muhammadlah segalanya. Wal awal Muhammad, wal akhir pun Muhammad, wal dhahir Muhammad, wal batin pun Muhammad. Adapun wujud wasilahnya adalah berbeda-beda. Seperti presiden, kata Abah juga. Presidennya hanya satu, tapi wujud presidennya beda-beda. Pembawa wasilahnya. Nah, carilah wasilah wujud yang tidak mengaku dia sebagai. Nah, pada saat dia mengaku terputuslah. Inilah persoalan. Mengaku-ngaku itulah. Maka betapa sulitnya mencari wasilah ini. Itulah Tuhan Abdul Qadir menyarankan. Kalau kau sudah bertemu dengannya, kau sudah mendengar tentangnya, kalaupun kau harus berjalan dengan punggungmu 1500 tahun, lakukan. Ya. Memang mencari orang ini tidak mudah, sahabat. Ya. Inilah yang barangkali yang teman-teman yang bertanya bahwa apalagi orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan dan lain sebagainya butuh wasilah, sahabat. Ya. Maka itulah ada bahasa wallahi ma wasala man wasala illa bi sahbati man wasal. Dan Nabi pun sudah menyampaikan kalau kamu semua harus kembali pada Allah.
Tapi kalau tidak bisa kembali kepada Allah, bersamalah orang yang sudah bersama Allah. Nah, orang yang sudah bersama Allah tidak akan mengaku dirinya guru. Orang yang sudah bersama Allah, dia tidak akan mengaku dirinya mursyid. Karena pada saat ada pengakuan, terputuslah dia dari Allah itu sendiri. Karena Allah itu adalah nafi isbat. Kalau kamu yang ada, dia tidak ada. Tuh, bagaimana wasilahmu itu akan membawamu pada Allah? Bagaimana wasilahmu akan membawamu pada Allah? Kalau seandainya dia mengaku dirinya, keberadaan dirinya, maka ujung-ujungnya ulus, ujung-ujungnya. Maka hari ini kata Abah juga, Abah tidak niat untuk menyampaikan ilmu-ilmu hakikat ini secara terang-terangan semacam ini. Yang pertama, Abah sudah ada perintah untuk melakukan itu. Karena jangan kamu kira orang yang sudah meninggal ini adalah para aulia-aulia Allah ini, para maung-maung ini adalah manusia unggulan ini, atau nabi-nabi. Kalau istilah Arab adalah nabi, rasul. Ya sebetulnya di kita pun ada nabi dan rasul. Ini kan nabi dan rasul itu adalah bahasa Arab. Tapi kalau orang Sunda sini maung, manusia unggulan, sama saja. Ibrahim itu maung, semua juga maung, manusia-manusia yang sudah mati dirinya. Nah itulah bisa dijadikan oleh kamu wasilah. Bukan orang-orang yang mengaku bisa membawa wasilah dari semua sahabatnya. Dan dia akan memilihmu. Bukan kamu yang memilih dia. Percayalah. Ya. Maka inilah ya sahabat. Maaf ya Abang Rok. Itu ya. Jadi Mas siapa? Mas Febri atau siapa? Bah, apakah perlu berwasilah? Wajib berwasilah. Apalagi kepada orang-orang. Untuk apa? Untuk menuntunmu menyusun bukumu yang terindah. Untuk menuntunmu menyusun bukumu yang terbaik. Supaya engkau bisa perankan. Sebetulnya Allah sudah ajarkan banyak hal di dalam kehidupan lewat film, lewat drama. Film dan drama itu terdiri dari pemain, tetapi ada sutradara, ada kameramen, ada produser, ada juga penyusun skenario. Tetapi pada kehidupan itu semua, sesungguhnya semuanya Rob itu yang mencipta, memelihara, mengatur, itu ada pada Allah. Tetapi pada dasarnya, kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu adalah pintu untuk kembali pada Allah. Maka dari drama itu kalian bisa saksikan. Bagaimana seseorang itu tunduk patuh pada skenario. Nah, skenario siapa? Dulu guru saya mengatakan, segala yang baik, tadi semua, semuanya adalah perbuatan dan pilihan dirimu. Semuanya. Sahabat. Itulah kenapa manusia dibagi jasad, hati, dan jiwa atau ruh. Pada saat sudah sampai di hakikat ruh, ya semuanya afal Allah. Apapun yang dilakukanmu adalah semuanya hanya Allah. Tapi pada saat di posisi syariat di tubuh, belum tentu. Bisa jadi adalah nafsu. Maka itulah tubuh ini memiliki dua potensi, wa nafsi wa masawaha falhama ujuraha wa taqwaha. Supaya wa taqwaha qad aflaha man zakaha. Sucikanlah tubuhmu itu. Sucikanlah qalbumu itu. Maka inilah tentang menyusun buku yang terindah. Menyusun lagu yang terindah untuk hidupmu. Maka marilah kisahkan dari semua. Karena hidup di dunia ini seperti tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kita datang itu udah do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Tangga nada, sahabat. Itulah kenapa berilmu bertahap. Karena pada dasarnya ada tangga nada. Sebagaimana ruh dan nafsul kamilah, kemardiyah, kerodiyah, kemutmainnah, mulhimah, lawama, amaroh. Itu du, si, la, sol, fa, mi, re, du. Dari du kembali kepada du. Dari Allah kembali pada Allah. Nah sekarang dulu lagi. Du, re, mi, fa, sol, la, si, du. Cuma kita akan turun. Du, re, mi, fa, sol, la, si, du. Kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainnah, mulhimah, lawama, amaroh. Amaroh, lawama, mulhimah, mutmainnah. Du. Balik deui. Itulah dalam perjalanannya ada surga dan neraka. Kita membutuhkan wasilah untuk turun do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Untuk balik pada do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Amaroh, lawamah, mulhimah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Butuh guru yang membimbing. Gurumu yang mengarahkanmu. Gurumu, maaf ya tukang roti, sahabat.
Bagaimana hidupmu kayak layangan hari ini? Maka itulah manusia diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Karena berulang-ulang dihidupkan masih saja begitu. Ya, diulang dihidupkan seperti kata Allah, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Hei insan, apa yang melalaikan engkau itu kepada Rabbmu Al-Karim? Maka Allah ingatkan pada penciptaan. Itulah kenapa kita disuruh membaca diri, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tuh. Baca, teliti, observasi siapa dirimu, wa fi anfusikum sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana Allah al-haq pada dirimu. Inna rabbaka atau binnas. Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Wahai botol-botol plastik, si plastik itulah. Kamu adalah marzuk dan si plastik itulah rozik. Sadari dia tidak berpisah dari dirimu. Itulah maksud dia dekat kepadamu melebihi urat leher dengan leher. Bagaimana dekatnya? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Syahitut, sanuhitut. Maka lihat kata Allah, hei hambaku, sesungguhnya kamu ada telanjang kecuali orang yang aku kasih pakaian. Tuh, maka Allah dohirkan ada manusia-manusia akarnya konslet berjalan tanpa pakaian. Dan jangan kau anggap kau berpakaian itu dengan hasil karyamu. Berpakaian, dialah yang membasahkan pakaian pada dirimu. Dialah yang menyuapimu. Dialah yang mencebokimu. Dialah yang membawamu ke sawah, ke kantor berdagang. Dialah yang hidup pada dirimu. Hanya dia dan dia. Maka pahami. Ya. Maka kata dia, hei manusia, sesungguhnya kalian lapar kecuali aku yang kasih makan. Dan semua manusia saksikan oleh kamu. Ada orang dikasih makan, disuapin, nggak bisa. Ngelai aja semua. Nggak sadar. Karena selama ini kita kurang bersyukur. Bagaimana dia mengurusmu semua. Itulah yang dilakukan dia. Tadi semua. Tapi kamu menuduhnya macam-macam. Tadi semua. Inilah sahabat yang harus dipahami. Dan kemudian apa kata dia? Hai manusia, sesungguhnya kalian adalah berdosa. Kecuali orang yang kumaafkan. Maka itulah dia berkata, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adal. Fasawwaka. Aku sempurnakan. Itulah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada sempurna. Maka kata apa? Perjalanan kita ini harusnya adalah ikuti Musa di surat Al-Baqarah. Musa itu walaupun gagal dalam perjalanan rohani, memang sengaja digagalkan oleh Allah untuk memberikan pengajaran kepada kita. Dan isi Al-Quran itu tarbiyah. Isi Al-Quran itu baik dan buruknya juga tarbiyah. Kemenangan Rasulullah di Badar juga tarbiyah. Bagaimana Rasulullah menjadi Pandawa di perang Badar. Walaupun sedikit pasukannya, tapi dia bersandar pada Allah. Sama seperti Pandawa bersandar pada Krishna. Hancurlah Kurawa walaupun banyak. Tapi manusia sekarang kan jadi Kurawa. Yang dicarinya adalah milik Allah, makhluk Allah. Sama kayak si Duryudana dan saudara-saudaranya itu. Yang dilihat pasukannya Krishna. Yang dilihat adalah ilmunya Krishna. Bukan Krishnanya. Gagallah Kurawa itu. Maka perang Badar adalah seumpama adalah bagaimana Allah mencontohkan kepada kita. Siapapun bersandar pada Allah pasti menang. Itulah tentang Pandawa. Dan juga Allah mencontohkan tentang perang Uhud juga sama. Walaupun yang memimpin Nabi Muhammad. Pasukanmu sudah hebat. Pasukannya banyak. Dan perangnya ada di tempat base camp-nya Rasulullah di Madinah. Tapi pada saat kamu tidak sami'na wa ata'na. Bukan Allah dan Rasulnya. Gagallah. Itu pelajaran tarbiyah dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itulah mengajarkan tarbiyah kepada kita. Bagaimana kita adalah harus berjuang kepada kita. Maka kehidupan ini adalah sahabat yang harus dipahami. Allah mengajarkan kepada kita banyak hal dalam kehidupan. Maka itulah firman yang awal kepada kita adalah Iqra. Ya. Marilah kita berhenti menjadi Kurawa. Yang selalu adalah surganya, takut nerakanya, ingin dunianya, ingin akhiratnya. Inilah menjadi Kurawa. Selama kau jadi Kurawa, berarti kau tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Sahabat. Nah inilah yang diajarkan oleh Allah pada kita. Ayo lanjutkan perjalanan hidup kita. Carilah wasilah yang benar. Tadi semua. Carilah guru-guru yang benar. Yang tidak merasa jadi guru. Ya. Yang selalu mengajarkan adalah kebaikan tanpa merasa paling baik. Yang selalu mengajarkan kebenaran tanpa merasa paling benar. Dan terus adalah berbuat untuk menunjukkan ahsin kama ahsanallahu ilaika.
terus mengajarkan kebaikan, mengajarkan cinta, menyatukan, memaafkan, menghadirkan Allah dalam setiap perbuatan, ucapan, dan tindakan. Itu saja Mas Ibrahim, karena Mas siapa Ardi, karena ini matahari sudah notong ke Abah ini. Ini kebetulan Abah di rumah Abah di pelabuhan di Sukabumi. Ya, ini kebetulan hari ini kita insya Allah kita akan mulai ada satu majelis 2 pondok pesantren di Sukabumi ini. Dan siapa kemarin yang dari Departemen Kehutanan ya, kalau bisa bantu Abah adalah bibit tanaman manglin. Karena kita ada rencana menyusuri sungai, membersihkan sungai untuk menanami pinggir-pinggir sungai. Mungkin barangkali nanti ada rencana di acara Cibodas. Kita akan adakan semacam biasa, seperti biasa ada perjalanan rohani, spiritual, menyambungkan diri dengan alam. Maka satu kegiatan nanti adalah kita akan melakukan penanaman. Ya, barangkali ke Pak Mas Sunadi yang dari Bogor ya, di Departemen Kehutanan atau apa itu, atau Balitri ya, lupa kemarin yang datang ke rumah. Ya, kalau seandainya bisa bantu adalah pemerintah adalah membantu tanaman penghijauan. Saya bisa beli. Tetapi masalahnya adalah tidak semua pohon yang bisa bagus untuk itu ya. Di antaranya juga jengkol. Boleh kalau ada jengkol. Karena jengkol itu selain bagus untuk menyimpan air, jengkol itu juga adalah sangat mahal buahnya sekarang ya. Itu saja, mohon maaf nih matahari sudah menyorot wajah. Abah saya tuh selalu akan terus menjawab apa-apa yang selalu membawa kepada kita menjadi makhluk yang lebih baik. Jadikan lebih baik sampai bukumu tertutup, maka bahagialah kamu akan tersenyum menyaksikan bukumu pada saat kata Allah, wa nukhrijul lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura, kamu melihat bukumu kau tersenyum di situ. Karena pada saat engkau baca ikra kitabaka kafa binafsika al yauma alaihi hasiba, engkau menyaksikan. Nah, ayo terimalah buku hari ini, jalankanlah skenariomu, tapi susunlah bukumu yang terindah dengan saling menyayangi sesama makhluk, saling membagi, saling memberi. Itu saja. Mohon maaf atas kekurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ya, saya malam ini insyaallah akan jawab pertanyaan Kang Ridwan, tapi sama dengan pertanyaan Kang Ujang ya. Walaupun mungkin pertanyaannya berbeda, tetapi sesungguhnya adalah sama ya. Sebetulnya Kang Ridwan sudah bertanya lama pada Abah tentang hal ini ya. Tapi mungkin kemarin karena dalam live kalimat hikam yang ke-17 ada berkaitan dengan jahil murokab ya, jahil basit, dan juga jahil kepada Allah, sehingga beliau merasa diingatkan kembali tentang pertanyaan yang sudah lama tentang derajat manusia yang lebih rendah daripada binatang ya. Selamat malam sahabat yang sudah hadir, Mas Agus ya, Kang Adenan ya, Bang Muhammad Amani dari Lahat ya, dan juga Mas Wagiman, dan juga sahabat-sahabat semua yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah pada malam hari ini kita akan coba membahas tentang pertanyaan yang kurang lebih nadanya tentang surat bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Tadi ini adalah pertanyaan dari Kang Ridwan sudah lama, yang menjelaskan tentang mafhum dan mantuk firman ini adalah menjelaskan banyaknya manusia yang masuk ke dalam neraka jahanam ya, karena dijelaskan di jin dan manusia yang masuk ke neraka jahanam karena yang pertama adalah lahum qulubun la yafqahuna biha, yang mana dia kolbunya itu tidak digunakan ya, kolbunya macet, kolbunya tidak digunakan untuk memerhati, untuk tafakur tadi, untuk tazakur, untuk tadabur ya tadi. Inilah yang mungkin nanti kita akan kenal dengan jahil kepada Allah ya tadi. Nah sahabat
secara garis besar ya, secara umum ya, sebelum saya menjawab tentang firman yang tadi yang menjelaskan, yang Allah sendiri yang mengatakan pada saat manusia itu adalah kolbunya sudah mati, kolbunya tidak digunakan lagi untuk tafakur pada Allah, atau kolbunya adalah tidak digunakan apakah untuk intiraf, untuk muhasabah ya, tentang siapa dirinya, apa tugas dirinya, dan itulah yang menggambarkan bahwa manusia itu dianggap mati oleh Allah tadi. Maka dikatakan walahum ayyunun la yubshiruna biha, sehingga mata batinnya adalah basyirahnya itu adalah buta yang tadi. Kemudian telinga batinnya adalah tuli tadi ya. Sehingga kata Allah diumpamakan adalah ulaika kal an'am, sesungguhnya mereka itu adalah, di situ cukup Allah menggunakan isim isyarah ulaika, ada sudah jelas bahwa ada satu sindiran yang keras kepada Allah, kepada manusia yang demikian ya. Bahkan Allah menyebutnya adalah binatang. Tetapi pertanyaan Kang Ujang adalah tadi, manusia yang lebih rendah dari binatang justru. Manusia yang tidak mempergunakan kolbunya adalah untuk berzikir, untuk memerhati, ya, untuk memahami hidupnya adalah dianggap sebagai binatang kan tadi semua. Nah, malam ini kita akan coba sahabat ya, untuk menganalisa, jangan-jangan yang ngomong juga ini begitu kan tadi semua. Dan juga mudah-mudahan adalah ini bermanfaat khususnya buat Abah pribadi ya, untuk kita untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat kebinatangan kita kan tadi semua. Nah, ini sahabat ya. Jadi secara global makhluk itu dibagi tiga lah tadi ya. Ada makhluk yang diciptakan oleh Allah hanya akal semata, adalah yang disebut dengan malaikat ya tadi. Malaikat itu tidak memiliki nafsu, hanya akal saja. Walaupun demikian, ada satu kisah, mungkin Anda pernah membaca tentang kisah malaikat, adalah Harut wa Marut. Adalah malaikat yang senantiasa ngiri, cemburu kepada penciptaan Adam dan juga kepada manusia-manusia, sehingga Allah dahirkan dalam suratul Insan, malaikat itu ternyata dalam waktu sekian minggu saja sudah tidak mampu ya untuk membawa wujud manusia pada dia pada saat dia diberikan nawa nafsu kan tadi. Maka itulah kenapa malaikat itu sangat kagum dengan kita. Bahkan malaikat itu akan mencari majelis-majelis zikir, dan mereka itu seperti halnya lampu ya, datang laron ya. Orang yang beribadah kepada Allah itu terangnya bagi malaikat itu seperti lampu, yang kemudian malaikat itu seperti laron ya tadi. Maka malaikat itu kenapa? Karena bangga melihat manusia, makhluk yang bernafsu kok masih bisa melaksanakan ibadah. Nah, inilah yang dipertentangkan dulu pada saat penciptaan Adam. Malaikat, iblis adalah ragu waktu Adam mau diciptakan, tapi Allah jawab pada saat hari Arafah itu, lihatlah wahai para malaikat, aku lebih tahu dari kalian bahwa tidak semua manusia yang seperti kau bayangkan. Ini kan yang pertama. Jadi makhluk yang pertama adalah malaikat, dia punya akal tapi tidak punya nafsu ya tadi. Adalah makhluk yang ketaatannya kepada Allah adalah murni. Kalau dia itu adalah ruku ya ruku saja, kalau sujud ya sujud saja malaikat itu ya tadi. Makanya malaikat itu hanya makhluk yang sebetulnya taat kepada Allah, kepada apa yang diperintahkannya. Kalau dia suruh tasbih ya tasbih, kalau dia suruh takbir ya takbir, kalau suruh tahlil ya tahlil, kalau suruh ruku ya ruku aja dia. Kalau dia suruh sujud, seumur umur dia itu sujud saja. Dia tidak ngerti yang lain kecuali yang sujud itu. Jadi malaikat itu sesuai dengan orderan Allah kan tadi semua ya. Makanya malaikat itu sebetulnya bukan makhluk, bukan hebat-hebat amat gitu kan tadi. Makanya pada saat mereka pun diuji dalam bentuk wujud manusia dengan hawa nafsunya, ternyata Harut wa Marut tidak bisa membawa amanah sebagai manusia kan saat itu sahabat. Jadi patut disyukuri kepada kita kalau kita manusia masih bisa ibadah, masih bisa sholat, masih bisa ngaji. Itu malaikat luar biasa beristighfar untuk kita semua. Apalagi kepada orang-orang yang sedang mendengarkan ilmu atau sedang berjalan mencari ilmu, itu malaikat luar biasa senangnya, kata bukan main. Dan dia bertasbih kepada kita, dia beristighfar kepada kita, memohonkan ampun kepada kita. Itu malaikat itu ya. Jadi yang kedua adalah makhluk yang disebut dengan binatang. Binatang ini adalah makhluk yang merupakan
apa namanya hanya nafsu belaka. Jadi binatang ini dia tidak punya akal, hanya nafsu semata. Jadi apapun tidak ada pilihan bagi dia, maka binatang itu tidak, walaupun dia tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa segala sesuatu dia tidak tahu, binatang itu nanti kita akan bahas tidak dikatakan bodoh, ya tidak dikatakan jahil karena ketidakadaannya akal kan tadi semua. Nah, makhluk yang paling sempurna adalah manusia, di mana manusia itu adalah memiliki akal dan nafsu. Pada diri kita ini ada apa namanya nafsu binatang ya, dan juga sekaligus di dalam diri kita ini ada akalnya malaikat kata semua. Disinilah kenapa kita apa namanya wajib apa namanya untuk mengolah diri kita, memiliki guru yang baik untuk membimbing kita. Karena apa tadi, nafsu itu ada sesuatu yang tidak boleh tidak ada, karena dia adalah memberikan, sebetulnya ibaratkan roket bagi orang yang mau naik ke antariksa, tetapi dia butuh dididik hawa nafsu itu tadi. Maka disitulah bahwa karena dalam tubuh kita ini adalah kebun binatang, bukan hanya sebatas sifat buaya pada diri kita, sifat beruang, sifat macan, sifat tadi ada sifat bahimiyah, ada sifat subuhiyah, dan juga sifat syaitoniyah. Maka tentu saja guru biasa tidak mungkin akan bisa mendidik rohani kita, kecuali apa namanya guru yang memang yang sudah kamil mukamil, yang merupakan mampu mendidik kebun binatang itu kan tadi. Kalau cuma pawang apa namanya, kalau diri kita adalah ada buaya, kalau dikasih pawang buaya saja, macan masih bisa nerekam, beruang masih bisa nerekam. Tapi harus guru yang mampu mengolah, bahkan apa nih mendidik beruangnya, macannya, singanya, semuanya bisa ditundukkan. Itulah yang disebutkan guru mursyid apa namanya yang benar-benar kamil mukamil sahabat ya semua. Jadi kita ini apa namanya memiliki hawa nafsu, tapi hawa nafsu itu pada saat dididik, insya Allah dia justru malah memberikan kekuatan kepada kita manusia. Dunia ini nggak ramai tanpa hawa nafsu. Tapi pada saat dunia ini hanya diisi oleh hawa nafsu yang tidak terkendali, maka bahkan ilmu pun bisa menghancurkan. Jadi orang berilmu yang hawa nafsunya tidak terkendali itu lebih jahat daripada orang bodoh apa namanya yang dengan hawa nafsunya yang tidak terkendali. Apa namanya menghancurkan alam ini dengan orang yang berilmu yang hawa nafsunya tidak terkendali, inilah yang menjadikan sebab kehancuran alam dunia ini sahabat ya tadi. Nah itulah kondisi tiga makhluk, bahwa sesungguhnya apa namanya malaikat adalah makhluk akal tidak punya nafsu, binatang adalah makhluk nafsu tapi tidak punya akal, sementara kita manusia adalah makhluk yang memiliki akal dan sekaligus juga nafsu. Artinya bahwa kita memiliki potensi lebih tinggi dari malaikat, tapi kita punya potensi lebih rendah dari binatang. Maka dalam firman Allah yang tadi saya bacakan bahwa manusia itu bisa lebih tinggi dari malaikat kalau seandainya dia mampu memanage hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya, tidak dengan membunuhnya, karena mustahil. Bencana dari angin, timbul bencana dari air, timbul bencana dari tanah. Karena sahabat diri kita manusia ini adalah merupakan alam. Jadi ini ya, jadi maaf nih, ini kayaknya nggak tahu kenapa malam ini apa terlalu busy kali ya. Tadi itu ya gambarannya bahwa alam kabir ini adalah akan bereaksi luar biasa. Alam kabir ini akan bereaksi luar biasa pada saat kita manusia adalah apa namanya sudah melebihi batas binatang. Maka itulah yang pertanyaan Kang Ujang pada malam hari ini adalah seperti apa sih manusia yang dari, kalau seandainya binatang ya, binatang itu memang makhluk dia yang makhluk yang dia tidak tahu ya, dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Itu binatang tidak disebut dengan jahil. Tetapi pada saat manusia, dia itu adalah seseorang yang dia tidak tahu dan dia tahu bahwa dia tidak tahu. Itu kemarin kita sebut adalah jahil apa namanya basit, adalah orang yang dia tidak tahu dan dia tahu dia tidak tahu. Tapi jahil basit masih ada mending. Kenapa? Dia tahu bahwa dia tidak tahu. Kalau dia tahu dia tidak tahu, insya Allah dia akan mencari tahu tadi. Tapi ada manusia sekarang ini adalah yang jahil murakab. Dia tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Inilah
yang yang merupakan Kang Ujang manusia yang lebih rendah dari binatang. Tapi kemarin dari kalimat hikmah yang ke-16 saya udah babarkan. Jahil murokab maupun jahil basit ini justru masih lebih tinggi derajatnya dari jahil kepada Allah. Bahwa jahil kepada undang-undang Allah, jahil kepada sunatullah kan tadi semua, atau jahil kepada sifat 20 di dalam aplikasi kehidupan. Nah, tapi kita malam ini tidak membahas hikam, tapi kita akan membahas tentang adalah gambaran manusia yang derajatnya lebih rendah daripada binatang. Di dalam tafsir Fahrul Razi, ya, mari kita coba lihat bismillahirrahmanirrahim bahwa gambaran manusia yang lebih rendah dari binatang itu yang seperti apa. Mereka dikatakan anal an'ama tunqadu li arbabiha walilladzi ya'lifuha wa yata'ahaduha wa tumayyizu baina man yahsinu ilaiha wa baina man yasi'u ilaiha wa tatlubu ma yanfa'uha wa tajtanibu ma yadurruha. Ini gambar binatang, ya. Binatang ternak selalu mengikuti taat kepada pengembala yang mengurusnya, serta ia turut kepada yang memberi makan dan yang menjaganya. Dikatakan di sini adalah may yashinu ilaiha wa baina may yashinu ilaiha. Kemudian dikatakan juga adalah watat lubu ma yanfa'uha wa tajtanibu ma yadurruha. Dia juga tahu binatang itu bisa mencari hal yang bermanfaat dan menghindar dari hal yang membahayakan bagi dirinya. Nah, sedangkan manusia yang lebih rendah dari binatang kan tadi adalah wa haula'i la yunqaduna li rabbihim wa la yumayyizuna baina isanihi ilaihim wa baina isaati syaitani ilaihim alladhi huwa aduwwul lahum wa la yatlubuna as-sawaba alladhi huwa a'dhamul manafi' wa la yahtarizuna minal iqabi alladhi huwa a'dhamul madari. Dikatakan bahwa ini adalah manusia yang lebih rendah daripada binatang. Ya, tadi adalah mereka yang tidak mengikuti perintah Tuhannya. Binatang saja taat kepada yang memberi makan kepadanya, yang memeliharanya. Dia sayang, dia tahu ini tuannya. Dan binatang tadi dikatakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang maslahat, binatang itu tahu. Mana yang mencelakakan dan yang membuat dia susah, binatang itu punya insting ke situ. Tapi ada manusia, tadi katakan barusan, adalah mereka mereka tidak mengikuti perintah Allah, perintah Rabbnya yang telah mengurusnya, dan tidak bisa membedakan kebaikan Allah dan keburukan setan. Ini dikatakan di sini kan tadi. Dikatakan wa haulai la yunqaduna li rabbihim wa la yumayyizuna baina ihsanihi, kebaikan ilaihim kepada dia, wa baina isaati syaitan. Itulah manusia, ya. Adalah manusia-manusia yang justru Allah menyayanginya tadi. Bahkan walaqad karomna bani Adam, Allah memuliakannya. Tetapi justru manusia yang lebih rendah dari binatang ini, dia disayangi oleh Allah tadi. Diberikan nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat bicara, nikmat rizki. Bahkan walaupun dia maksiat, rizkinya masih jalan tadi. Inilah manusia lebih rendah dari binatang. Binatang saja ngerti berterima kasih, tapi manusia yang lebih rendah dari binatang ini adalah masih jauh daripada bersyukur pada Allah. Kan tadi semua ya. Dia tahu bahwa setan itu musuh bagi mereka, tapi mereka nggak peduli. Kan tadi semua. Dan mereka tidak bisa pula mencari hal yang bermanfaat, yaitu pahala yang merupakan sebesar-besarnya manfaat. Juga ia tidak bisa menjaga diri mereka dari siksaan yang merupakan sebesar-besarnya kemadharatan. Tadi semua. Mari katakan di sini adalah wala yatlubuna sawab alladhi wa 'adhamul manafi wa la yahtarizuna minal iqabil ladhi hiya 'adhamul madari. Bahwa dia tidak bisa menghindari tidak bisa menjaga dirinya dari siksaan Allah yang merupakan sebesar-besarnya kemadharatan. Inilah gambaran perbandingan tadi kan binatang dengan manusia. Ternyata manusia bisa lebih rendah dari binatang. Kemudian yang kedua adalah dikatakan oleh Imam Fahrul Razi adalah anna qulubal an'ami kama annaha takunu khaliyatan anil ilmi fahiya khaliyatun anil jahlil ladhi
wa i'tiqadul mu'taqidi ala khilafi ma huwa alaihi ma'at tasmimi wa amma haula'i faqulubuhum kama khallat anil ilmi faqad tasafat bil jahli fa innahum la ya'lamuna wa la ya'lamuna annahum la ya'lamun bal hum musyirruna ala annahum ya'lamun. Nah, inilah gambaran binatang sebagaimana hatinya kosong dari ilmu, sahabat, maka kosong pula dari kebodohan. Maka dikatakan tidak bisa binatang itu disebut jahil murakab pada saat dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu adalah bahwa dia tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, itu binatang. Tapi pada saat manusia dia tidak tahu dan dia bahwa dia tidak tahu, ada dua. Ada dia tahu bahwa dia tidak tahu, itu disebut jahil basyid. Tetapi pada saat dia tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Makanya sekarang ini maaf sahabat-sahabat, kamu kenapa nggak bertorikot? Wah, nggak ada dari sana. Dia itu tidak tahu tadi. Dan tidak tahu bahwa dia tidak tahu tadi. Inilah yang ngeri kan tadi ya. Kalau tadi dia menyalahkan orang lain padahal dia tidak tahu. Dia katakan sama saja. Orang dia mengatakan nggak ada Monas itu, padahal dia belum pernah ke Jakarta, kata dia semua. Dia begitu mudahnya mengatakan dari siapa Monas itu ada, nggak ada Monas itu. Nah ini, dia tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah ini banyak dalam bab keilmuan, terutama ya saya banyak berhadapan dengan apa-apaan torikot, dikir-dikiran kayak begitu, apa dikir dikencang-kencangkan dan lain sebagainya kan tadi. Ya ini tadi sahabat tadi ya. Nah, yang dikhawatirkan orang-orang yang semacam ini justru lebih jahil dari binatang kan tadi ya. Jadi yang mengerikan kan tadi ya tadi. Nah, inilah dikatakan bahwa binatang sebagaimana hatinya kosong dari ilmu. Kalau binatang tidak dikatakan baik jahil murakab maupun jahil basyid, tidak tadi. Tapi manusia yang demikian adalah bisa masuk dalam jahil murakab, bahkan jahil kepada Allah tadi. Nah, jahil kepada Allah lebih parah lagi. Bahkan dia tidak mau mengenal Allah tadi semua. Ada bahasa, wah jangan ma'rifatan lah, kita mah kelas bawah kan tadi semua. Hati-hati, ungkapan yang demikian justru Allah akan menutup hatimu untuk mengenalkan dirinya padamu. Jadi kalau saran Abah bahwa dalam ilmu ini walaupun jangan pernah berbicara kepada kita atau bagaimana itikad kita bahwa bagi saya mustahil mengenal Allah. Tidak. Karena untuk mengenal Allah itu bukan dengan ilmu. Mengenal Allah itu juga bahkan bukan dengan dzikir tadi. Terkadang kita sudah bahas dalam beberapa kalimat hikmah, Allah menutup aib kita untuk mengenalkan dirinya kepada kita. Inilah yang kita harus husnudzon tadi. Makanya kenapa dalam hadis kursi Allah berfirman, pada saat hambaku ingin datang kepadaku, aku akan menyambutnya dengan berlari. Artinya apa? Artinya Allah itu responnya, barang siapa ingin mengenalku, aku 1000 kali lebih mengenal dengan dirinya. Ini sahabat ya tadi. Jadi jangan ada bahasa, jangan ma'rifatan. Inilah yang dikatakan oleh kemarin Asy'ata'illah, orang yang jahil kepada Allah itu lebih buruk dari jahil murakab. Padahal jahil murakab saja adalah jahilnya binatang kan tadi semua. Bahkan binatang tidak bisa dikategorikan jahil murakab karena binatang itu mereka tidak punya akal. Tapi manusia yang dia tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, itu bisa dikategorikan adalah jahil murakab. Dan jahil murakab ini bahkan akan lebih buruk lagi kalau dia jahil akibat jahil kepada Allah tadi semua ya tadi semua. Jadi inilah maka kemarin kita sudah bahas akhirnya manusia bersandar pada sabab tadi semua. Akhirnya banyak menyalahkan sabab, bergantung kepada sabab tadi. Ukurannya adalah selalu yang dilihatnya adalah sabab, tapi Allahnya tidak pernah dilihatnya sebagai musababnya tadi ya. Itu ya gambaran tentang yang kedua dari firman tadi yang disampaikan oleh Imam Fakhrul Razi dan tafsir Fakhrul Razi yang berkaitan dengan manusia yang lebih rendah dari binatang. Kemudian dilanjutkan oleh beliau anna adamil ilmi, dikatakan anna adamil ilmil an'ami la yaduru bi ahadin ya. Ama jahluha ulai fa innahu mansaul dararil azim li'annahum yasudduna an-nasa an sabilillahi wa yabghuna iwaja. Binatang dengan tidaknya memiliki ilmu ya,
dia tidak akan membahagiakan seseorang, binatang itu. Tapi minimal binatang itu menyenangkan. Orang punya kucing senang dengan piaraannya. Orang punya piaraan yang orang sekarang hobi binatang. Walaupun binatang itu tidak membahagiakan, tetapi minimal binatang itu bisa memberikan menyenangkan. Tapi dikatakan di sini adalah haulai fa innahu man sya'ul darail azim tadi. Adapun bodohnya manusia adalah sumber kemadaratan tadi. Li'annahum yasudduna nas an sabilillahi wa yabguna iwaja. Karena dikarenakan bisa menghalangi manusia dari jalan Allah dan menyesatkan dari jalan yang lurus tadi. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Atau dia tahu bahwa dia tidak tahu. Tapi dia melarang. Ngapain kamu ikutan torikot? Nah itu. Ngapain kamu ikutan dikir di situ? Katanya. Ini tadi. Ya. Bahkan maaf, ada ustadz, ada kiai yang melarang orang bertorikot tadi. Padahal belum tentu paham ilmunya. Kan tadi semua. Ya tadi. Sama saja kan. Ngapain? Nggak ada itu. Tadi. Nggak ada Monas. Orang dia belum ke Jakarta. Kan tadi semua. Ya tadi. Ini yang dikatakan di sini bahwa manusia itu sumber kemadorotan tadi. Andal adamul ilmi al-an'ami la yaduru bi ahadin jahlu haulai fa innahu man sa'ul dharari al-azim. Bahwa binatang yang tidak memiliki ilmu ia tidak akan membahagiakan seorang, adapun bodohnya manusia adalah sumber kemadorotan. Kemudian annal bahaima la tastahiqu iqaban ala adamil ilmi ama haulai fa innahum yastahiquna alaihi a'dhamal iqabi. Sesungguhnya binatang tidak berhak mendapatkan siksaan dikarenakan tidak adanya ilmu, adapun manusia maka mereka itu berhak mendapatkan sebesar-besarnya siksaan dikarenakan tidak adanya ilmu tadi. Dia tahu bahwa dia tahu dia tidak tahu. Itulah yang disebut jahil basit. Bahwa ada orang yang dia tidak tahu dan tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Itu jahil borokab pada manusia. Nah, mirip binatang kan? Binatang itu makanya pada saat dia keluar dari kandangnya dia nggak peduli kebun siapa, dia main makan saja. Tetapi manusia pun sekarang pada saat dia adanya akal, dia nggak peduli itu barang siapa, dia main ambil aja. Nah itu kan. Kalau binatang mengambil rumput orang, mengambil daun singkong orang asal ambil, ya nggak salah kan tadi. Dia kan tidak adanya akal kan tadi semua. Tapi sekarang manusia yang korupsi itu adalah tadi kan gambaran. Dia berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya dia tadi semua. Berarti kalau demikian manusia itu sudah lebih rendah dari binatang kan tadi semua ya. Nah makanya dikatakan manusia yang bodoh itu adalah sumber kemadorotan. Terlebih lagi pada saat manusia itu adalah memberikan dia menyesatkan orang lain dengan mengatakan jangan ikut-ikutan. Nah tadi siap-siap ustadz-ustadz yang akan bertanggung jawab di akhirat nanti tadi. Hati-hati tadi ya. Saya pernah dengar ya tadi ada yang datang ke saya itu Pak Ustadz tadi melarang torikot. Tadi kan nggak ngerti tadi semua ya. Tadi semua makanya jangan mengatakan di Jakarta nggak ada Monas, lebih baik cari dulu Monas baru katakan tadi ya. Tapi kalau nggak ketemu bilang bahwa memang belum ketemu gitu kan tadi. Tanya kan tadi. Maka kalau jahil basit masih ada kemungkinan orang itu akan mencari tahu. Karena dia tahu bahwa dia tidak tahu. Insya Allah dia akan mencari tahu. Ini yang orang-orang yang dia tahu bahwa dia tidak tahu dan dia tidak mau tahu kan tadi. Ini yang bahaya yang mensesatkan orang lain kan tadi semua. Dan ini yang kadang-kadang datangnya dari ustadz juga itu kan tadi semua ya. Hati-hati ya. Ini ya. Ya mudah-mudahan Allah berikan hidayah lah ya kepadanya kan tadi. Jadi bahwa dikatakan bahwa annal bahaima la tastahiqu, bahwa sesungguhnya binatang tidak akan mendapatkan siksaan katanya. Ala adamil ilmi karena tidak adanya ilmu amma haula'i fa innahum yastahiquna alaihi a'dhamal iqabi. Adapun manusia akan mereka berhak mendapatkan sebesar siksaan karena tidak adanya ilmu. Nah, annal bahimatu sabbihullah ta'ala. Nah, bahkan binatang itu adalah tadi. Maaf ya. Jadi ini nggak tahu nih agak rame kelihatan kalau malam ini daerah sini nih jadi agak putus-putus ya sahabat tadi Mas Warto malam ya. Jadi dia sahabat jadi dan di mana kenyataan dikatakan sabbaha lillahi ma fis samawati wal ar
wa huwal azizul hakim. Surat Al-Hadid. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dikatakan dalam tafsir Sawi, qala As-Sawi, at-tasbihu kismani. Tasbih itu dibagi dua. Yang pertama adalah tasbihul uqala'i bilisanil maqali, tasbihul jamadi bilisanil hal. Menurut Imam Syafi'i, tasbih itu terbagi dua bagian. Tasbih makhluk hidup yang berakal, yaitu dengan lisan ucapan, ya. Yang kedua tasbih benda-benda mati, yaitu dengan lisan pekerjaan. Nah, ini tadi seperti bagaimana bertasbih bulan berputar tadi, ya. Itu tasbih, ya. Sehingga waktu pagi itu pasti, ya. Kemudian seolah-olah bagaimana detik berubah menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Itu adalah karena tasbih alam itu semua tadi. Tapi pada saat manusia sudah mulai kacau, karena dalam diri kita ada unsur wadi, madi, mani, manikam, unsur api, unsur angin, unsur air, unsur tanah. Sementara nanti di alam ini pun adalah unsur api, unsur angin, unsur air, unsur tanah. Maka unsur api, gunung berapi banyak yang meletus. Unsur angin, puting beliung banyak menyerang. Unsur air adalah banjir bandang dan lain sebagainya banyak menyerang. Adalah unsur adalah tanah, adalah di mana-mana terjadi longsor. Inilah karena terjadi reaksi, aksi reaksi antar manusia yang sekarang ini sudah derajatnya lebih rendah daripada binatang, dari semuanya. Jadi ini dikatakan yang terakhir ada dikatakan bismillahirrahmanirrahim, samsu yan bagi la antad mereka qamar wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Surat Yasin. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Artinya mereka itu bertasbih. Maka dikatakan oleh Imam Syafi'i, tasbih itu adalah dibagi, ada yang itu makhluk hidup yang berakal dengan lisan, ucapan subhanallah misalnya. Tapi tasbihnya benda adalah dengan tadi. Pada saat biji tanamkan tumbuh, itu tasbih. Tadi semuanya tadi. Pada saat bulan berputar kepada bumi, bumi berputar kepada matahari, matahari beredar di antara galaksi Bima Sakti, itulah tasbih. Bayangkan kalau seandainya 1 menit saja satu planet atau satu satelit dia tidak tasbih, maka hancurlah seluruh alam raya yang besar ini tadi, ya. Karena ada efek domino, ngebentur satu, ngebentur semua tadi, sahabat, ya. Mungkin Kang Ujang saya tidak akan bisa panjang lebar, tapi minimal dan Kang David, ya, saya jawab, ya, tentang manusia yang lebih dari rendah dari binatang. Itu adalah demikian kurang lebih. Jadi jangan sampai kita adalah jahil kepada Allah. Maka teruslah, karena memang tujuan kita diciptakan di alam dunia ini adalah untuk mengenal Allah tadi semua, ya. Karena di kisah awal saja, hadis qudsi yang pertama saja, Allah berfirman tadi bahwa kata Allah, anna kuntu kanzan mahfiyah. Tadi fa'ahbabtu an urafa fa khalaqtul khalqa likai urafa. Aku ini adalah tersembunyi dan tertutup, tapi aku suka dikenali. Fa khalaqtul khalqa likai urafa. Aku ciptakan makhluk untuk mengenalku. Nah, kita adalah salah satu ciptaannya, bahkan kita adalah merupakan termasuk orbit pentingnya Allah. Maka dikatakan kita manusia adalah khalifah. Dari kata khalafa adalah tadi. Makanya di dalam diri kita adalah seolah-olah betul-betul penuh dengan cerminan gambaran bayangan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita semua tadi. Pada saat kita yang merupakan khalafa, pengganti Allah, bayangkan alam dunia ini kalau seandainya kita manusianya yang menjadikan khalafa, penggantinya Allah di muka bumi ini, tapi bodoh, lebih bodoh dari binatang, dari semua, ya. Inilah yang jangan sampai kita jahil basit, jelek, jahil murakab, jelek, apalagi jahil pada Allah, dari semua, ya. Ini, ya, mudah-mudahan dari tafakur malam hari ini, ya, walaupun singkat tapi minimal saya menjawablah, ya. Tadi mudah-mudahan bisa difahami. Insyaallah besok pagi saya akan lanjutkan adalah dengan hikmah hikam yang ke-18. Besok jam 6 pagi mudah-mudahan kita diberikan Mas Agus, Mas Warto, Bang Murni Jaya dari Tambun, ya, semua, dan teman-teman yang dari Lahat, dari mana aja, mudah-mudahan, ya, tadi walaupun dalam keadaan hujan barusan rincik-rincik, dan Abaga juga dalam keadaan kurang fit betul, tapi tetap
kan tadi semua. Mumpung masih ada Facebook, mari kita gunakan sarana ini buat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena insya Allah, karena yang kita bahas ini adalah bab tafakur. Nah, ini juga penting kepada kita harus pahami. Kenapa Allah jelaskan apa baginda Nabi tentang tafakur. Kemarin Abah sudah bahas dalam penjelasan hikam. Karena ini berkaitan dengan tadi, jahil tadi, kan tadi semua. Sehingga ada manusia disebutkan tafakur sesaat lebih baik dari ibadah setahun adalah tafakur dalam bab fikih. Yang kedua, tafakur sesaat lebih baik dari ibadah 70 tahun, itu bab tauhid. Tapi pada saat berbicara tentang ma'rifat, mengenal Allah, mengenal diri, mengenal Allah, tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun kan tadi ya. Kalau 1000 tahun ini, kalau bicara bahasa Arab, kata angka 1000 itu paling tinggi. Bisa saja lebih dari 1000 tahun kan tadi semua ya. Ada tadi min alfi sahrin. Makanya tadi selalu paling gede itu ukuran Arab itu ya 1000 kan tadi semua ya. Jadi maka baginda Nabi bersabda, siapa yang tafakur tentang bab makrifat, karena makrifat ini adalah merupakan kunci daripada segala kunci tadi, bahwa pada saat manusia itu adalah tidak mengenal Allah, maka apalagi jahil murakab kepada Allah, dia jahil kepada Allah ya, maka disitulah bahwa manusia itu adalah dianggap lebih bodoh, lebih rendah daripada binatang. Nah, ini ya, sehingga diperlambangkan orang yang bagi asbabul wurud sebuah hadis kata baginda Nabi bahwa naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang yang orang yang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Nah, ini maksud jahil di sini adalah jahil murakab, adalah jahil basit, apalagi jahil kepada Allah. Jahil pada Allah tadi, orang menyembah Allah, dia nggak ngerti Allahnya aja, dia nggak ngerti kan tadi semua. Bagaimana tadi, pamalam ya'rifu fa kaifa ya'budu, bagaimana kau akan menyembahnya, kenal aja enggak kan tadi ya. Allah wujud, engkau wujud, wujudmu atau wujud piye gitu kan. Wujud Allah juga wujud bagaimana tadi. Engkau wujud, Allah wujud, piye itu kan tadi semua. Inilah yang harus difahami, tafakuri oleh kita semua tadi. Kenapa kemarin kita sudah bahas dalam bab wudu, dalam bab tafakuri semua ya. Jadi kita ini nanti akan pelan-pelan nanti. Bahkan kalau seandainya kita dengan penuh kerendahan diri, kerendahan hati di hadapan Allah, merasa butuh pada Allah tadi, merasa hina di hadapan Allah, Allah insya Allah akan bukakan pintu kepahaman pada kita. Tapi kalau kita jahil kepada Allah, bahkan kita seolah-olah belum apa-apa aja, udah jangan marifatan tadi, jangan torikotan, udah orang itu insya Allah ya, pintu hatinya akan ditutup oleh Allah untuk mengenal Allah, dan Allah pun pada saat dia tidak mau mengenalnya, Allah pun tidak mau mengenalnya. Makanya kalau Syekh Amin Al-Qurdi jelas di dalam kitab Tanwirul Qulub, barang siapa tidak mau mengenal dirinya, sesungguhnya orang itu tidak mau mengenal Tuhannya. Itu saja. Jadi itulah dari kan saklek kan tadi. Tidak mau mengenal diri, kamu sama saja dengan tidak mau mengenal Tuhan. Nah itu ya. Jadi, tidak mau mengenal dirimu, sama saja kamu tidak mau balik pada Allah kan tadi semua ya. Karena segalanya adalah kau kenali dirimu, maka kau akan mengerti siapa dirimu. Barulah kau akan kenal pada Allah di situ. Maka tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Tafakurlah makhluknya. Kita adalah makhluknya. Kita semua tadi. Bahkan kitalah makhluk yang nyata. Kitalah makhluk yang mendapatkan amanah dari Allah. Bagaimana 7 sifat ma'ani pada diri kita semua. Pahami itu semua. Barulah kita akan memahami. Kita akan tahu. Masya Allah. Betapa ini kita pun akan tahu nanti betapa dekatnya Allah pada kita dan betapa dekatnya Rasulullah pada kita. Wallah, kalau seandainya kita tidak mampu melihat Allah dan Rasulnya dalam sholat, bagaimana kita mau bersahadat pada saat sholat itu? Ini yang saya pertanyaan Abah kepada jamaah-jamaah semua tadi. Anda sudahkah Anda mengenal Rasul Anda? Mampukah melihat Rasul Anda pada saat sholat? Mampukah melihat Allah pada saat sholat? Artinya pasti ucapan Anda asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pada sholat itu adalah hanya ngigau kan tadi ya. Inilah yang harus difahami. Mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan kita tidak jahil seperti binatang tadi semua ya, dan mudah-mudahan sisa umur kita ayo
kosongkan diri kita, jangan, itu aja kuncinya dalam thariqat itu. Kita merasa tinggi akan direndahkan oleh Allah, merasa ngerti akan ditutup pengetahuan oleh Allah, merasa tidak ingin tahu kepada Allah, Allah akan kunci pintu kita. Pada saat kita ingin tahu pada Allah, bahwa kita ingin, insya Allah Allah yang ingin kenalkan. Jadi tidak ada makhluk yang bisa mengenal Allah kecuali Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Dan untuk Allah mengenalkan dirinya kepada kita, kita harus membukakan pintu ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampura-hampura Kang Agus, Mas Wagiman ya. Besok ojo lali hari Kamis ya, kita biasa dzikir dan khotaman ya.